Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Kapolri selaku Pembina Utama Bayangkari, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Yang kami hormati Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, Pembina Harian Pengurus Pusat Bayangkari dan Pembina Bayangkari Daerah se-Indonesia, para senior Bayangkari, Ketua Umum Bayangkari pada masanya, Ibu Nani Sanusi, Ibu Nani Bambang Hendarso, Ibu Eli Sutarman, Ibu Tritito Karnavian, Wakil Ketua Umum Bayangkari pada masanya, Ibu Ningsih Lutfi Dahlan, Ibu Is Makmul Padmanegara, Ibu Sumiati Yusuf Manggabarani, Ibu Yeti Nanan Soekarna, Ketua Dian Kemala beserta pengurus, Wakil Ketua Umum Bayangkari beserta pengurus Pusat Bayangkari, Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari beserta pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari, para Ketua Bayangkari Gabungan, Cabang Berdiri Sendiri, dan daerah di seluruh Indonesia. Senior Vice Presiden Bank BRI, Bapak Pram Purnama, Bayangkari di luar struktur dan para undangan serta tamu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali sambutan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 kepada seluruh anggota Bayangkari dimanapun berada. Saya berdoa dan berharap semoga Bayangkari dan seluruh keluarga besar Polri selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta dapat semakin tumbuh dan berkembang sesuai visi Bayangkari. Menjadikan Bayangkari yang mandiri dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Polri dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Keberhasilan pewujudan visi tersebut menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh anggota Bayangkari. Oleh karena itu, marilah kita jadikan peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ini sebagai momentum untuk memperbaiki komitmen kita sebagai istri anggota Polri dengan membangun kompetensi baik dalam sumber daya manusia, sarana pendukung, serta meningkatkan kinerja organisasi yang kita cintai bersama ini untuk dapat mendukung tugas Polri di masyarakat. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, berbagai dinamika telah dilalui oleh Bayangkari sejak berdirinya pada 70 tahun yang lalu. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh anggota Bayangkari untuk dapat melakukan introspeksi diri, melihat kekurangan dan mengapresiasi keberhasilan yang telah diraih sampai dengan saat ini. Gelurakan semangat kebersamaan, toleransi antar umat beragama, dan raih prestasi sebanyak-banyaknya, sehingga setiap anggota Bayangkari akan menjadi pribadi unggul, mandiri dan tangguh, serta hindari perilaku yang dapat mencoreng nama baik organisasi. Sebagaimana tema yang diangkat pada peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari kali ini, Bayangkari berperan aktif dalam pemulihan ekonomi mewujudkan keluarga tangguh Indonesia tumbuh. Diharapkan dapat muncul budaya organisasi yang baru, yaitu budaya untuk selalu mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang dapat mendukung pewujudan visi dan misi organisasi yang akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, pasca pandemi COVID-19 yang terjadi sampai dengan saat ini, tentunya masih memberikan dampak dan pengaruh bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat rentan dan tidak mampu. Hal tersebut dapat kita rasakan dalam kondisi ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat yang diakibatkan dari pandemi tersebut. Contohnya masih banyak pengangguran yang belum mendapatkan kembali pekerjaan setelah di PHK di masa pandemi, anak-anak yang putus sekolah dikarenakan meninggalnya kepala keluarga sebagai pencari nafkah, dan banyaknya UMKM yang belum dapat berjalan karena menurunnya daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Melihat kondisi ini, Bayangkari sebagai organisasi wanita yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tentunya tidak bisa tinggal diam. Peran dan kontribusi ibu-ibu menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang dialami. Upaya pemulihan, reformasi, serta transformasi ekonomi melalui berbagai kegiatan sosial, Bayangkari telah berperan aktif turut menanggulangi COVID-19 dari tingkat pusat sampai daerah. Contohnya bekerjasama dengan Dinas Polri dan Dinas Kesehatan setempat untuk mengadakan pemberian vaksin dan booster kepada masyarakat. Demikian juga di bidang ekonomi, Bayangkari di tingkat pusat dan daerah telah melakukan pembinaan kepada UMKM Bayangkari dan saat ini telah tercatat berjumlah 3.469 UMKM Bayangkari yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembinaan tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan baik secara online maupun tatap muka, mengadakan basar UMKM Bayangkari, serta mengikuti berbagai basar dan pameran yang diselenggarakan oleh organisasi wanita lainnya. Pembinaan UMKM Bayangkari merupakan dukungan kami untuk pemulihan ekonomi nasional dan membantu kesejahteraan keluarga besar Polri. Saya selaku Ketua Umum berharap Bayangkari dapat berkontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi bangsa, dimulai dari diri sendiri dan keluarga sebagai satuan terkecil di masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati serta seluruh Bayangkari yang saya cintai, di era reformasi ini semakin banyak individu bahkan sekelompok manusia yang mengalami degradasi mental, anarkis, antisosial, korupsi, dan lain-lain. Melemahnya nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, serta merosotnya nilai-nilai luhur agama, budaya, dan sosial di segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tentunya menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki dan mengubah itu semua demi terwujudnya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salah satu kunci keberhasilan adalah pada pembangunan karakter mulia di setiap keluarga. Pembangunan karakter mulia harus dimulai sejak dini dan tidak bisa secara instan. Harus dipupuk terus-menerus melalui keteladanan, latihan, dan tempaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membiasakan diri bertutur kata dan berperilaku lembut, jujur, disiplin, bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangga terhadap budaya bangsa, cinta tanah air, serta beragam cara lainnya yang bisa diterapkan di setiap keluarga dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Jadikan keluarga sebagai tempat yang nyaman, aman, dan terbaik untuk seluruh anggota keluarga. Saling asah, asih, dan asuh, karena keluarga unggul mampu membangun fondasi rumah yang tangguh untuk sumbangsi besar terwujudnya Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Semua itu hanya bisa dicapai jika kita semua saling bahu-membahu dan bergandengan tangan dalam satu tujuan harus tangguh dan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Serta kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Ibu-ibu Bayangkari yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya juga ingin menitipkan pesan untuk para ketua Bayangkari gabungan, cabang berdiri sendiri dan daerah. Lakukan audit tentang kesehatan organisasi yang Ibu pimpin, sehingga akan dapat dilakukan inventarisasi kekuatan dan kelemahan yang ada. Jadikan kekuatan yang dimiliki menjadi prestasi dan formalisasikan langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan yang ada agar tidak menjadi kendala dalam menjalankan organisasi. Berikan perhatian yang lebih pada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk dapat membuat terobosan-terobosan kreatif dalam mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah dirumuskan. Sebagai pemimpin hendaknya bisa menjadi contoh teladan bagi semua anggotanya. Selalu jalankan organisasi dengan keterbukaan,
bisa menerima saran serta masukan, bijak dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan, serta jadilah pemimpin yang bisa menjadi solusi bagi anggota. Kembangkan kerjasama yang baik dengan organisasi wanita lainnya agar terbangun rasa kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan organisasi masing-masing. Di dalam manajemen modern, anggota sebuah organisasi tidak hanya dilihat sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai aset utama yang dapat menentukan maju atau mundurnya kinerja organisasi. Dengan mendukung pengembangan potensi anggotanya, Bayangkari berusaha untuk mewujudkan keunggulan organisasi. Pribadi-pribadi yang unggul ini akan menjadi sumber daya manusia dalam menjadikan Bayangkari sebagai organisasi unggulan yang berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, ke depan saya berharap bahwa Bayangkari bisa menjadi organisasi pembelajar yang secara terus-menerus melakukan pembelajaran mandiri untuk dapat merespon perubahan situasi yang terjadi. Bayangkari harus dapat memfasilitasi pembelajaran anggotanya sehingga mampu bersikap antisipatif terhadap hal-hal baik atau buruk yang akan terjadi. Sikap antisipatif tersebut hanya dapat terwujud apabila masing-masing anggota Bayangkari membuka diri untuk menambah wawasan melalui pelatihan dan pembelajaran, diskusi, banyak membaca, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat menambah ilmu pengetahuan dan potensi. Apabila langkah ini dilakukan secara berkesinambungan, saya yakin setiap anggota Bayangkari akan memiliki kualitas kesamaan visi dalam berorganisasi, memiliki kemampuan dan motivasi untuk mengembangkan diri, serta mampu bekerja sama baik antar perorangan maupun antar organisasi secara sinergis. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kembali saya ingatkan bahwa setiap anggota Bayangkari memiliki peran ganda, baik sebagai istri, sebagai ibu dalam keluarga dan sebagai anggota masyarakat, bahkan ada juga sebagai wanita karir. Peran tersebut harus dapat dijaga secara seimbang sehingga tidak ada yang dikorbankan. Sebagai istri anggota Polri, seorang Bayangkari harus dapat menjaga kewibawaan dan kehormatan institusi Polri maupun pribadi sang suami. Jangan menuntut suami melebihi kemampuannya, karena hal tersebut dapat mendorong suami untuk menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota Polri. Sebaliknya, tunjukkan prestasi di bidang yang ditekuni agar kita semua dapat berkontribusi positif bagi peningkatan citra Polri di masyarakat. Sebagai ibu rumah tangga, anggota Bayangkari dituntut untuk mampu menjadi manajer keuangan yang handal dan pendidik yang baik bagi anak-anaknya. Terbatasnya penghasilan suami sebagai anggota Polri harus mampu dikelola dengan cermat, sehingga tidak terjadi pengeluaran yang melebihi pendapatan. Hindari pola hidup hedonis yang tidak mencerminkan seorang anggota Bayangkari. Dalam mendidik anak, ibu-ibu perlu kesabaran dan kebijakan dalam menjalaninya, karena role model yang baik dan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak. Berikan nilai-nilai luhur pendidikan agama sebagai bekal mental yang akan membentengi diri dari pengaruh buruk di sekitarnya. Berikan pemahaman yang benar kepada anak-anak tentang sosial media, sehingga mereka tidak keliru dalam menyaring informasi yang didapat. Dengan demikian, Bayangkari dituntut untuk memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, sehingga mampu menyadari dan mengelola emosi diri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara tepat, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, saya mendorong kepada para ketua Bayangkari daerah dan cabang untuk proaktif melakukan pelatihan peningkatan kecerdasan emosional kepada anggotanya. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, untuk menyemarakan peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 tahun ini, Panitia Penyelenggara Pengurus Pusat Bayangkari telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain di seksi organisasi, memberikan piagam penghargaan kepada para anggota Bayangkari yang berjasa dan yang telah memberikan dharma baktinya
untuk Bayangkari sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan suaminya purna tugas dengan rincian sebagai berikut. Lencana Bayangkari Emas kepada 16 orang, Lencana Bakti Triwindu kepada 31 orang, Lencana Bakti Dwi Windu kepada 48 orang, Lencana Bakti Swindu kepada 33 orang. Seksi Ekonomi atau Seksi Basar tanggal 11 Agustus 2022 menyelenggarakan talkshow UMKM Bayangkari dengan tema pendanaan lancar, omset melejit. Tanggal 11 sampai 14 Agustus 2022 telah mengadakan Basar Kreasi Bayangkari Nusantara di Hall B JCC Senayan yang diikuti seluruh pengurus gabungan, pengurus cabang berdiri sendiri, dan pengurus daerah Bayangkari se-Indonesia, organisasi wanita seaspirasi, dan pelaku UMKM umum. Tanggal 12 sampai 13 Agustus 2022 telah mengadakan workshop UMKM Bayangkari dengan tema foto produk, tips dan trik sederhana. Pada tanggal 10 Oktober 2022 telah mengadakan lomba kepengurusan terpeduli UMKM Bayangkari. Dari seksi ceramah dan webinar, pada tanggal 6 September 2022 telah mengadakan webinar dengan tema Bayangkari Smart dan Beretika di Era Digital yang diikuti seluruh Bayangkari se-Indonesia baik secara luring maupun daring. Pada tanggal 4 Oktober 2022 telah mengadakan ceramah dengan tema memperkuat keimanan untuk meraih keluarga tangguh. Seksi ziarah pada tanggal 17 Oktober 2022 dilaksanakan ziarah dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 tahun 2022 dihadiri oleh Ketua Umum Bayangkari beserta seluruh pengurus pusat Bayangkari, Ketua Pengurus Gabungan, Pengurus Cabang Berdiri Sendiri, beserta anggota dan Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Metro Jaya beserta anggota. Untuk pengurus di luar Jakarta dilaksanakan di daerah masing-masing. Bakti sosial pada tanggal 2 Juni 2022 telah mengadakan bakti sosial pengobatan gratis untuk 1.000 orang, bantuan 1.500 paket sembako dan bantuan 1.000 peralatan mandi, anjang sana kepada anggota Bayangkari dan anak anggota Polri yang sakit. Tanggal 7 Juni 2022 telah mengadakan kegiatan bakti sosial donor darah dan operasi 12 pasien celah bibir dan relangit. Pada tanggal 27 Juni 2022 telah mengadakan anjang sana mengunjungi keluarga Polri yang sakit di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto. Pada tanggal 28 Juli 2022 telah melaksanakan bakti sosial kesehatan, di antaranya operasi katarak, kitanan, bantuan kursi roda, perlengkapan panti serta peresmian MCK warga di Kepulauan Belitung. Pada tanggal 20 Agustus 2022 dalam rangka Tour of Kemala telah melaksanakan Baksos Bayangkari Peduli di Kampung Nelayan Morang Angke, Jakarta Utara. Pada tanggal 27 September 2022 telah mengadakan pemeriksaan pap smear Rikes untuk pengurus pusat Bayangkari, pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari, karyawan, istri PNS dan poluan dengan jumlah 150 orang bertempat di Aula Slok Polri Cipinang. Memberikan bantuan pendidikan prestasi akademik dan non-akademik bagi putra-putri keluarga Polri, khususnya anak anggota Bintara, Tamtama, anak PNS Polri golongan 1 dan 2. Memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas, anak-anak anggota Polri dan atau PNS Polri, Bayangkari dan Warakauri. Memberikan bantuan posyandu Kemala bagi daerah yang terdampak bencana atau yang membutuhkan. Demikian juga di pengurus gabungan, pengurus cabang berdiri sendiri dan daerah di seluruh Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial dan webinar-webinar utamanya berkaitan dengan pembinaan UMKM. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia Penyelenggara Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 tahun 2022 yang telah melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi keluarga besar Polri maupun masyarakat. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada pembina utama Bayangkari dan pembina harian pengurus pusat Bayangkari, para pembina Bayangkari gabungan, cabang berdiri sendiri dan daerah atas petunjuk dan arahan, kepedulian serta kerjasama yang telah diberikan kepada Bayangkari
sehingga organisasi yang kita cintai bersama ini tetap eksis dan dapat memberikan karya terbaik sesuai potensi yang dimiliki masing-masing kepengurusan. Ucapan terima kasih dan rasa bangga juga saya sampaikan pada para Ketua Bayangkari Gabungan, cabang berdiri sendiri dan daerah yang telah bekerja keras dan secara konsisten mendorong, memotivasi anggotanya untuk terus berprestasi. Dan kepada para pendahulu kami, Ketua dan Wakil Ketua Umum Bayangkari pada masanya, ibu-ibu senior Bayangkari, kami mengaturkan banyak terima kasih atas bimbingan, saran dan masukan yang diberikan untuk kemajuan Bayangkari. Pencapaian Bayangkari di usia yang ke-70 ini tidak lepas dari dedikasi, kepedulian dan jeripayah ibu-ibu dalam membangun Bayangkari pada saat ibu-ibu aktif di organisasi Bayangkari. Bimbingan serta arahan senantiasa kami harapkan agar organisasi Bayangkari dapat berkarya mengukir prestasi yang lebih baik di masa mendatang. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk kepada kita sekalian dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara, serta senantiasa meridhoi dan mempermudah langkah kita sekalian untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh kebersamaan, dan merajut persatuan demi mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Bayangkari, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam presisi.